mencintai Nusantara ini, mencintai tanah air kita dengan melampaui fisik, pikiran, emosi, dan hati kita untuk mencapai Jawa yang sesungguhnya. Agar kita terlepas dari statement orang Jawa tapi gak ruh Jawa nih. Wong Jawa gak ruh Jawa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ugliko wal khotimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi malam hari ini, Mas Arifin. Teman-teman Maksatawa, terima kasih sudah menonton video kami. Untuk malam hari ini saya melanjutkan ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita. Oh iya, sampai lupa Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selalu sehat dan berbahagia, Mas. Berbahagia selalu ya. Ya mudah-mudahan untuk teman-teman kita juga masih dikasih kesehatan dan selalu berbahagia. Amin. Jadi untuk ngobrol-ngobrol hari ini saya ingin menanyakan tentang welas, Mas Arifin. Jadi arti welas itu seperti apa sih? Jadi kita kan dari awal kita sudah step by step lah. Dari masalah sabar, nerimo, terus ngalah, sekarang welas. Jadi menurut panjenengan. Mungkin bahasa komplitnya welas sak podo padane atau persamaannya rahmatan lil alamin kalau dalam bahasa agama Islam, Mas. Oh iya. Jadi memang untuk mengarah welas sak podo padane atau rahmatan lil alamin, kita harus tertib ya, Mas. Harus paham, sabar. Sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nerimo, mengalah baru menginjak welas sak podo padane. Nah, di sini sebagai manusia itu kita sadar, sudah sampai kesadaran bahwa kita sebagai manusia itu adalah, kalau dalam ajaran agama Islam adalah khalifah atau pemimpin. Kalau dalam ajaran Jawa namanya Mangkubuwono, Hamengkubuwono. Itu hanya perbedaan bahasa, tapi sebenarnya sama. Artinya sama. Artinya sama. Hamengkubuwono kalau dalam budaya Jawa kita, Nusantara kita, kalau dalam bahasa agama Islam adalah khalifah di muka bumi. Itu sebenarnya sama saja. Cuman kadang-kadang bahasa yang seperti ini diperdebatkan, Mas. Soalnya kan yang sahih adalah rahmatan lil alamin atau bukan welas sak podo padane. Tapi kalau kita punya kesadaran atau pemahaman, punya kesadaran pemahaman, sama sebenarnya. Sama. Jadi dalam artian welas sak podo padane niku Mas, untuk seluruh Mas ya. Jadi bukan sekedar untuk sesama manusia aja. Nggih. Welas sak podo padane itu melampaui. Makanya ngalah biasanya spesifik kita kepada sesama manusia. Kita sudah bisa legowo, bisa mengalah karena kita adalah makhluk sosial. Tapi welas sak podo padane ini sudah meningkat, Mas. Jadi kasih sayang kita bukan hanya kepada sesama manusia saja, tapi kepada tanaman, hewan, bahkan alam semesta ini. Itu yang namanya welas sak podo padane.
Terus itu Mas, seperti ini ya, saya juga pernah kalau dalam apa ya namanya kalau itu, pernah mendengar lah kalau bahasa gampangannya ya, pernah satu kejadian Sunan Bonang itu kan jatuh. Nggih. Lah itu nggak sengaja menjabut rumput. Nggih. Lah niku menurut jenengan niku ke arah sana juga ya. Intinya dia sudah sampai ke posisi welas itu, Mas. Bisa diartikan ke arah situ. Masalah salah satu orang yang sudah mencapai kesadaran welas sak podo padanya. Biasanya seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh mencabut rumput, Mas. Iya, Bukan. Iya. Tapi kita boleh mencabut rumput bila ada fungsinya. Maksudnya kita menyabit rumput untuk makanan ternak. Boleh. Untuk sapi kita atau kambing kita itu boleh. Atau membersihkan rumput dari rumah kita agar bersih, itu boleh. Cuman welas sak podo padane itu mempunyai kesadaran. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan di muka bumi ini. Biarpun itu sebuah rumput. Kalau sia-sia, itu pasti menciderai yang namanya welas sak podo padane. Jadi ini untuk semua, Mas. Semua yang ada di alam dunia ini ya. Nggih. Nah, leluhur kita. Orang-orang Jawa di luar di Nusantara ini. Iya. Indonesia pada umumnya sudah mencapai kesadaran welas sak podo padane. Biarpun syariat agama Islam baru datang ke tanah air ini abad 12-13. Tadi sebelum Islam masuk ke Indonesia itu leluhur kita sudah mencapai kesadaran itu, Mas. Sudah mencapai kesadaran itu. Contohnya seperti apa, Mas? Contohnya seperti apa? Yang diwariskan lewat ajaran-ajaran salah satunya adalah kapitayan. Kesadaran akan mencintai, bukan menuhankan tumbuhan loh, Mas. Bukan menyembah hewan. Tapi mencintai alam semesta ini sesuai dengan fungsinya. Kita tidak akan menebang tanaman atau tumbuhan dengan tanpa fungsi. Kita tidak akan membunuh binatang dengan tanpa fungsi. Sudah mencapai kesadaran itu. Makanya sudah beradab istilahnya. Dengan makanya budaya leluhur kita menjunjung tinggi adab dan tata krama. Jadi tidak main tebang hutan. Jadi walaupun kita mau nebang apa itu, kita permisi dulu ya, dengan karena kita punya kesadaran di atas sana. Welas asih. Itu yang harusnya bangga kita sebagai warga negara Indonesia umumnya atau keturunan orang-orang Jawa. Jadi Jawa itu juga masih ada artinya, bukan Jawa suku, Mas ya? Oh, bukan, Mas. Jadi bisa sampai jelaskan juga. Oke, yang dimaksud saya mengatakan warisan leluhur Jawa di sini bukan suku Jawa atau suku Sunda atau suku Madura, bukan. Jawa yang saya maksud di sini adalah kesadaran tentang kemanusiaan. Jawa di sini adalah orang yang sudah kenal dirinya sendiri dan mengenal siapa yang menciptakan. Itu yang dimaksud dengan bahasanya Jawa. Atau bahasa lainnya tercerahkan. Atau dalam bahasa lain, ketika Siddhartha Gautama dari India mengenal dirinya sendiri dan mengenal siapa yang menciptakan hidupnya dan dirinya, bahkan alam semesta ini, itu yang disebut dengan Buddha. Makanya Jawa, Buddha itu sebenarnya adalah esensinya sama, cuman bahasanya yang berbeda karena latar belakang budaya, situasi, dan perbedaan bahasa. Tapi esensinya sama, yaitu sama-sama tercerahkan atau terpuji. Jadi bukan sekedar golongan atau itu, bukan. Makanya
Makanya tidak ada apa itu ajaran Siddhartha Gautama itu menyembah Buddha, tidak ada. Buddha adalah ketika diri kita sendiri sudah mengenal kemanusiaan kita, maka akan mengenal yang menciptakan manusia, alias tercerahkan. Orang-orang yang tercerahkan adalah itu disebut Buddha, atau dalam Nusantara kita orang yang tercerahkan sebenarnya adalah Jawa namanya, bukan suku. Tapi di kemudian hari-hari ini Jawa mengalami kemunduran nilai atau makna dari yang sesungguhnya menjadi suku Jawa, suku Madura, suku Sunda. Bahkan kalau kita ngomongin esensi, Sunda adalah orang yang berdiam di daerah Jawa Barat, di Jawa bagian barat yang telah menempuh pencerahan. Itu namanya Sunda juga sama. Tapi di kemudian hari mengalami penurunan makna. Sunda adalah suku. Tapi ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya jadi kebudayaan juga lah ini. Cuman kan sing paling penting kita mempertahankan itu tadi. Makanya yang dimaksud dengan pribumi di sini, Mas. Ini intinya yang dimaksud. Kita sering kalau kami pribumi Nusantara, kami pribumi Indonesia, tapi tidak paham ini. Yang dimaksud pribumi adalah kita mewarisi kesadaran yang diwariskan leluhur-leluhur kita. Di bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, orang yang telah mencapai pencerahan yang disebut dengan Jawa. Di daerah Jawa Barat, yang orang-orang yang telah menempuh pencerahan dinamakan Sunda. Makanya Jawa, Sunda, Batak, Madura itu sebenarnya adalah terpuji. Biarpun di kemudian hari menjadi penurunan nilai, menjadi sebuah kesukuan, itu tidak masalah. Tapi yang penting poinnya kita kembali mencintai Nusantara ini, mencintai tanah air kita dengan melampaui fisik, pikiran, emosi, dan hati kita untuk mencapai Jawa yang sesungguhnya. Agar kita terlepas dari statement orang Jawa tapi gak ruh Jawa, wong Jawa gak ruh Jawa. Kan itu penting, Mas. Iya, itu penting kita gali juga, Mas. Masalah itu. Ini kan ada sangkut pautnya dengan welas asih itu tadi kan, Mas. Jadi kan bahwa kalau di agama Islam aja kan Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin ke situ ya. Bertugas menebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta, alam semesta. Tanpa ada yang mau. Kalau misalnya manusia yang mau ikut Rasulullah, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Makanya tidak ada, khususnya dalam agama Islam, tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan harus ikut Rasulullah. Tetapi kalau kita menyadari bahwa tugas kerasulan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, sama dengan yang diwariskan leluhur kita, welas sak padha padane, pasti kita akan memilih keputusan yang tepat tanpa harus dipaksa. Yang penting kita mempunyai kesadaran itu. Jadi intinya untuk welas asih itu cinta semua makhluk yang ada di muka bumi ini kan gitu. Oke, cocok sekali, Mas. Perbincangan yang sangat asik lah. Cuman di sini disclaimer, Mas ya. Disclaimer apa yang saya kemukakan masalah Jawa, Sunda atau Buddha tadi itu adalah masalah kesadaran. Jadi pro kontra ya silahkan lah. Tapi kita kan membahas kesadaran yang sebenarnya itu di situ. Jadi yang kita obrolkan, yang kita bahaskan, kita membahaskan cinta kasih itu, Mas. Pelasak podo-podo nih. Jadi enggak membedakan siapapun kan gitu kan. Jadi inti dari perbincangan ini kan di situ kan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah untuk intinya. Poinnya gini, Mas. Kalau kita sudah mencapai
pemahaman welas sak padha padane, kita sudah berhenti berdebat, berhenti mencari perbedaan, tapi bersama-sama mencari persamaan menuju kesadaran tentang ketuhanan. Okay. Poinnya kan di situlah intinya kan. Jadi monggo untuk kita berhenti berdebat kalau kita sudah memahami ini poin-poinnya. Jadi teman-teman cukup sampai di sini dulu untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini karena sudah malam juga Mas. Sampai di sini dulu teman-teman Maksatawa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.